Halo semuanya, kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke Museum Taman Prasasti yang ada di Jakarta Pusat loh. Yang dimana Museum Prasasti ini merupakan salah satu tempat bersejarah kota Jakarta. Dulu, Museum Taman Prasasti memiliki nama Kebon Jahe Kober yang merupakan sebuah makam bagi kelas sosial atas yang tinggal di Batavia. Pemakaman ini dibuat oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795. Pemakaman ini merupakan salah satu pemakaman modern tertua di dunia loh. Pemakaman ini juga dibuat karena angka kematian yang sangat tinggi pada saat itu. Dikarenakan padatnya masyarakat sehingga mudahnya wabah malaria menyebar di kota. Pemakaman ini dibangun dekat dengan Sungai Krukut. Hal ini dimaksudkan agar jenazah dapat dibawa dengan mudah. Pada tahun 1975, pemakaman ini ditutup untuk pembangunan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Semua jenazah pada makam dipindahkan selama 2 tahun. Seluruh isi dari makam ini telah dipindahkan, ada yang dikembalikan kepada keluarga, dipindahkan ke pemakaman Pulau, Menteng, dan Tanah Kusir. Kemudian barulah diresmikan menjadi museum oleh Ali Sadikin, yaitu Gubernur DKI Jakarta pada 9 Juli 1977. Meskipun sudah menjadi museum, akan tetapi masih banyak sejarah dari tokoh-tokoh terkenal pada masanya. Lalu siapa saja kan mereka? Mari kita simak. The Crying Lady merupakan prasasti yang memiliki sejarah yang menyedihkan. Berkisah tentang seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya beberapa bulan setelah mereka menikah karena penyakit malaria. Kejadian ini menjadikan rasa sakit dan sedih sang istri terus bertambah setiap harinya. Tidak tahan akan semua perasaan yang ia hadapi, maka sang istri pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Prasasti ini dipahat oleh Antonio Carminati di Milan, Italia pada tahun 1907. Dr. Hermanus Frederik Roll, atau dikenal dengan Dr. H.F. Roll. Ia lahir di Gouda, Belanda pada 27 Mei 1867. Merupakan direktur pertama sekaligus pendiri Stovia. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang dibuat pemerintah Belanda pada tahun 1902 untuk warga pribumi. Kelak, sekolah ini akan berubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di bawah tulisan makam nisannya juga tertulis nama Fritz Roll yang merupakan nama anaknya, yang juga menempati kuburan yang sama dengan Dr. H.F. Roll. Di bagian selatan museum terdapat 3 kereta kuda. 2 di sisi kanan dan kiri merupakan pemberian Presiden Jokowi saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kereta kuda ini awalnya digunakan Presiden Jokowi pada tahun 2012 dalam acara Kereta Kencana World Music Festival. Sedangkan kereta kuda yang berada di tengah dibuat pada abad 17 dan digunakan dalam membawa jenazah orang Belanda di Batavia. Ada fakta unik seputar kereta kuda ini. Meskipun dikhususkan untuk orang Belanda, akan tetapi jenazah Muhammad Husni Tamrin, yaitu salah satu pahlawan nasional Indonesia, juga pernah dibawa menggunakan kereta kuda ini. Olivia Mariamne Raffles merupakan wanita kelahiran Inggris yang tinggal di Hindia dan juga merupakan istri dari Thomas Stamford Raffles yang merupakan Gubernur Letnan Batavia. Dikisahkan pada suatu hari Olivia terkena penyakit malaria dan hendak ingin melakukan pengobatan di tempat yang sangat ia sukai, yaitu di Bogor, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Berbulan-bulan bersama sang suami menemaninya, akan tetapi takdir berkata lain. Olivia pun harus meninggalkan Thomas untuk selama-lamanya. Awalnya Thomas ingin mengubur istrinya di Kebun Raya Bogor, akan tetapi sebelum meninggalnya Olivia, dia berwasiat agar dikuburkan di samping kuburan temannya yaitu John Casper Leyden.
Karena tidak bisa membawa Olivia dalam mengenang istrinya tersebut, Thomas pun membangun sebuah monumen, Botanical Garden di kebun raya. Suhokji merupakan orang Indonesia yang dimakamkan di sini. Dia merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Dia sangat cinta akan rakyat kecil sehingga aktif dalam menentang kebijakan pemerintah yang dianggap menindas masyarakat kecil. Suhokji juga memiliki hobi yaitu mendaki gunung. Karena hobinya inilah, dia lantas menciptakan organisasi Mapala Universitas Indonesia. Pada saat itu, Suhokji memiliki keinginan untuk merayakan ulang tahunnya ketika selesai mendaki Gunung Semeru. Akan tetapi, sangat disayangkan musibah pun menyambut Suhokji. Ia menghirup gas beracun sehingga dia meninggal sehari sebelum berhasil mencapai keinginannya. Dalam mengenang jasanya, dibuatkanlah sebuah film yang berjudul Ji, yang disutradarai oleh Riri Riza dan diperankan oleh Nicholas Saputra. Prasasti ini adalah prasasti paling ikonik di museum, yaitu sebuah prasasti berwarna hijau besar yang menjulang ke atas. Prasasti tersebut adalah monumen yang dibangun untuk memperingati salah satu mayor jenderal Belanda, yaitu Johan Jacob Perry. Dia memiliki banyak peran dan jasa. Salah satunya ada komandan militer pertama di Pulau Jawa dan mendapat gelar bangsawan. Peter Eberfeld merupakan orang berkulit putih berdarah Jerman yang menjalankan bisnisnya di Batavia. Dia memiliki ketidaksukaan terhadap pemerintah Belanda yang suka menginjak-injak masyarakat. Akhirnya, dia memiliki niat untuk menghabisi seluruh warga Batavia di malam tahun baru. Akan tetapi, rencananya ini tidak berjalan dengan mudah dan berakhir dengan ditangkapnya Peter. Eksekusi pun dilaksanakan di Jayakarta dengan ditariknya tubuh Peter dengan 4 ekor kuda ke setiap arah. Masyarakat yang menyaksikan sering mengucap pecah kulit karena kejadian ini, dan hingga kini nama pecah kulit pun menjadi sebuah nama kampung di Jakarta. Lonceng kematian merupakan objek yang pertama kali kamu lihat saat memasuki area taman. Dengan bentuk tinggi menjulang ke atas dengan suaranya sangat nyaring, lonceng ini dinyalakan sebanyak 3 kali ketika adanya pemberitahuan akan ada seseorang yang meninggal dan akan ada pemakaman yang dilaksanakan. Biasanya kalau yang pernah berkunjung ke sini itu kita di akhir sesi kita arahkan untuk bisa membaca tulisan yang terbuat dari bahasa Belanda kuno ya. Jadi artinya kira-kira seperti Anda sekarang, begitu pun saya sebelumnya. Seperti saya sekarang, begitu pun nanti dengan Anda. Jadi itu dibuat tanggal 4 bulan 12 tahun 1760. Jadi artinya semua yang hidup pasti akan meninggal. Nah, itu dia beberapa sejarah dari prasasti yang ada di museum ini. Masih banyak lagi misteri dan sejarah yang belum terkuak dari setiap prasasti di sini. Mereka pernah hidup ratusan tahun yang lalu sebagai pembelajaran bagi kita. Mari kita terus menjaga dan mempelajari sejarah tentang tanah air kita ini. Terima kasih banyak telah menonton video kami hingga selesai. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, esok adalah misteri. Sampai jumpa kembali.